Aduh my God. Seneng ya? Lucu ya, seneng deh. Ada hujannya. Jadi Ivy Batuteng sekarang ini adalah daughter, anak putri dari ibunya, nenek, kita panggilnya nenek kan ya? Iya. Yang sudah mengalami perubahan yang luar biasa dan mempunyai hubungan yang sangat intim dengan ibunya dong. Iya. Kalau gue asumsi, Iya. kalau gue boleh merangkum. Banget. Banget. Gitu, udah apa ya? Senang banget sama nyokap lo. Iya, gue seneng sama nyokap. Gue seneng dan apa namanya? Ya, gue merasa dia juga seneng banget sama gue. Nah itu penting. Iya, gue merasa dia seneng banget sama gue karena ya itulah itu menjadi doa gue. Lucu ya, ada bunyi titik-titik begini, keganggu nggak sih soundnya? Nggak keganggu ya. Itu dia. Oke, dan gue merasa bahwa gue cuma berdoa supaya begitu aja. Ini kan sekarang gue ketemu anak teenager. Anak teenager itu adalah anak-anak yang lagi merasa tidak butuh orang tua. Ya. Nah, Umur berapa ya sekarang ya? sekarang anak gue 14 tahun dan 13 tahun. Selamat. 13 dan 14 tahun. Lagi merasa tidak butuh orang tua banget. Iya. Lagi merasa bahwa mereka punya hidup sendiri gitu-gitulah ya. Nanti 16, 17 alien, 18 mulai agak mending, 19, 20 yang gue alamin ya. Gimana tuh? Kayaknya udah bisa nih kita ngobrol, udah ngerti gitu. Oh gitu. Agak gitu deh perjalanan. Oh iya. Nah, gue berdoa semoga ya gue nggak perlu ketemu masa yang sangat berguncang. Masa sangat berguncang adalah sampai konflik besar kayak gue dulu sama nyokap, sama bokap gitu. Nggak perlu kayak begitu. Karena lu waktu umur 14 konflik besar. Oh enggak sih, enggak. Tapi kan gua menikah itu loh maksudnya gue. Menikah itu loh. Karena tidak terbangunnya komunikasi. Nah makanya gue berharap hubungan gue yang harmonis dengan nyokap sekarang itu gue bisa dapatkan lebih early. Nggak perlu nunggu sampai, ngerti kan? Nyokap gue tuh kan baru di usia dia 78 tahun sekarang ini, gue sekarang sama dia tuh sangat harmonis. Tetapi memang udah harmonisnya tuh nggak di umur 70-an lah ya, udah dari semenjak gue nikah. Cuman ya gue berharap supaya hubungan gue dengan Kiara dan Zivanka, anak-anak gue itu harmonis dan deket, yang gue pengen video call dia melulu. Kan gue pengen video call nyokap nih, bawaannya sekarang gitu. Itu tuh terjadi lebih early gitu. Nggak harus menunggu sampai rentak terus gue baru begitu ke nyokap. Ini kena banget loh ke gue. Oh ya? Serius loh? Karena selama ini orang taunya gue ada masalah sama bokap, terus udah baik, udah pemulihan. Sebenarnya ada tersisa juga ampas-ampas kekecewaan menyokap tuh ada gitu. Dan itu sekarang tuh gue sama nyokap lagi membereskan itu gitu ya. Kenapa ya kok ada waktu kayaknya hilang gitu ya di antara kita berdua, dan akhirnya gue membuka pintu itu gitu untuk sebuah pemulihan yang lebih besar, nggak cuma buat gue tapi buat nyokap. Jadi waktu lo bilang lo nggak sabar pengen video call sama nyokap, itu tiap hari lagi video call sama nyokap. Serius itu? Iya. Nah cuman itu kan terjadi di masa gue yang juga udah 40-an. Gue pingin anak-anak gue, doa gue adalah mari kita berdoa bersama agar anak-anak gue tuh mau video callan sama gue itu di usia 20-an gitu. Maksudnya nggak perlu nunggu sampai kita harus ribet-ribet berat. Harus nunggu gue dapet wisdom dulu gitu loh, ngerti gak? Iya. Gitu. Jadi sekarang lo kalau orang kan gini, aduh nyokap gue ribet nelfon gitu. Kalau lo enggak ya? Iya, enggak. Justru, nyokap nelfon gitu. Iya gitu. Nyokap nelfon. Terus kalau misalnya dia nelfon tuh gue ada rasain, misalnya gue lagi meeting, cepetan kayak meetingnya gue pengen telepon balik gitu. Udah nyampe ke tahap itu gue. Bagus banget. Iya, itu makanya. Lu cerita nggak itu ke anak-anak tapi? Muti itu kalau ditelepon nenek seneng banget loh. Enggak, gue nggak cerita. Cuman gue tunjukin. Gitu. Jadi gue tunjukin, gue video call sama nyokap. Kadang-kadang nyokap nemenin gue mandi gitu.
Oh, kayak gue kayak lu. lu. Iya. Jadi aku tuh kalau teleponan sama Sofi, Ya. itu sambil gue taruh Dari telepon, tidur, makan. sampai mandi. Jadi ditaruh lah di tempat sampo itu, terus gue ambil keramas gitu. Bentar ya, lu stop dulu ngomongnya, gue mau bilas sambil dulu. iya itu Oke, gitu. udah terus gitu ya. Nah gue menyokap dulu kayak gitu, persis kayak gitu. Karena lama teleponannya gitu. Ngomongin apa kalau umur segini? Umur 78. Ya gue sih sebenarnya lebih banyak dengerin dia cerita, tapi gue happy aja dengerin cerita dia pergi jalan-jalan pakai baju pink, bikin TikTok, dengerin cerita kalau dia makan ternyata ada bebek goreng. Mama ternyata baru ketemu bebek goreng yang enak gitu-gitu loh. Ya rupa-rupa itu udah kayak apaan aja sih lo bisa ceritain gitu. Itu loh yang sebenarnya dirindukan. Iya. Hubungan ibu dan anak. Apalagi kita bicara dari sisi perempuan ya. Iya. Itu penting banget ternyata loh buat anak perempuan. Iya benar. That your mom can be your best friend. Iya. Ibu-ibu, kalau bicara sama anak-anak, suaranya jangan meninggi ya. Ada sebuah studi yang mengatakan seperti ini. Bahwa anak remaja perempuan bila mendengar suara ibunya di telepon akan naik hormon oksitosin atau love hormonnya dan turun kortisolnya alias pemicu stresnya pun akan turun. Studi ini dilakukan di tahun 2012 oleh Seltzer, L.J. Prososky, A.R. Ziegler, T.E. and Pollack, S.D. Dan itu sebetulnya gini, mungkin buat banyak yang nonton dari gini, gue dari dulu sama nyokap gue kayak gitu. Ada orang-orang yang nggak bisa kayak begitu karena ya itu tadi secara parenting mereka memposisikan diri orang tua banget gitu. Nah itu kan boomer begitu tuh, ya nggak? Iya. Orang tua banget gitu. Jadi itu yang You do what I say. Why? Titik. Titik gitu. Because I say so gitu. Reasoningnya ada tapi nggak kuat atau tidak detail gitu. Karena dia ketika harus mereasoning itu kayaknya dia nggak sanggup menghadapi trauma masa lalu dia gitu. Iya. Gue tuh sekarang lagi ada di tahap ya. Sama nyokap gue tuh bisa gini. Ma inget gak dulu waktu aku pernah gini umur sekian tuh aku pas mens pertama misalnya tuh apa terus mami nggak ada sebenarnya waktu itu aku nangis loh mah gini gue tuh udah sampai seblar itu. Karena gue males tadi mau ngomong kayak ngapain sih Sob lu juga udah mau gocap deh lebay banget sih jadi orang tapi ternyata itu penting. Iya, ternyata ya bahwa apa yang mungkin lo rasain di masa lalu yang tidak lu ceritakan, ya kan, lu bisa ceritain sekarang. Iya. Gitu. Karena tercermin kan hubungan itu. Iya. Sehingga gue akhirnya pun supaya dia rasa nggak nyaman tuh gue sempat ngomong gini. I know mungkin ada beberapa hal yang mami juga ketika aku cerita mami nggak enak dengernya. Aku cuma minta mami tolong bersabar ya. Aku bilang soalnya kalau nggak gue ekspresikan, kitanya sakit, bener. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Sakit, bener. Iya, gue sih berharap semoga orang tua zaman sekarang gitu lebih mau membuka komunikasi, dan ketika membuka komunikasi memang akan ketemu anak-anak yang jawabnya tuh kayaknya nyelekit, tapi ya nggak apa-apa, itu dari proses ya belajar berkomunikasi bahwa kadang-kadang jawabannya nggak sesuai sama harapan kita gitu, ya nggak sih itu? Iya. Kadang-kadang kayak gitu ya, dua pihak lah antara kita sama anak, yang penting berkomunikasi terus, karena inti dari konflik sama siapapun ya, tapi terutama orang tua dan anak yang mau coba gue jelaskan di podcast lo ini itu adalah ya kurangnya komunikasi, bener nggak sih? Iya. Gitu. Iya. Ya kadang orang tua tidak mau berkomunikasi, bener kata lu, adalah bagian bahwa dia ketika dia menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya dia membangkitkan luka lama juga, dan berarti dia luka dia belum sembuh. Iya. Sementara menurut gue ketika orang tua kita yang boomer ini yang tidak terbiasa curhat, tidak terbiasa mengekspresikan, menjurnal apa itu. Zaman dulu kan pokoknya kerja, pulang ngurus keluarga, ada kegiatan agama selesai, kan gitu kayak. Iya. Ya gimana ya, nggak bisa ya. Menurut gue ternyata orang kalau kayak begitu terus rigid gitu. Iya. Yang tadi lu bilang orang itu nggak batu, lama-lama bisa jadi batu. Iya, gitu.
Ya, tapi semoga kita masih ada umur buat siapapun yang punya konflik sama orang tuanya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Atau kalau misalnya ada orang tua sekarang yang punya konflik sama anaknya, semoga juga bisa lebih introspektif, reflektif gitu ya itu ya, untuk lihat jangan-jangan gue tuh sebetulnya punya yang tadi lu bilang luka batin, sehingga gue nggak mampu menciptakan suasana kondusif sama anak gue gitu. Karena kesalahannya kadang-kadang bukan sama anaknya gitu. Ya bukan kadang-kadang ya, tapi ya maksudnya biasanya sama orang tuanya gitu. Loh, iya, bukannya mau menyalahkan orang Iya, tua. iya. Kan anak mah lahir aja kan. Iya. Bahkan coba deh teman-teman berpikir, pada saat anak itu di bahasa Inggrisnya di conceive ya, Iya. dibuat. Bapak ibunya itu sedang ada goncangan jiwa apa. Itu tuh pengaruh. Betul gitu. Dan kita mau ngelihat itu harus apa sih, berbesar hati sih gitu. Harus merendahkan diri sih menurut gue, merendahkan hati. Iya, Di depan Tuhan. Tanya gimana nih jalannya. Kapan enaknya bisa ngomong sama nyokap, apa bokap, atau siapapun lah orang tua yang sedang bermasalah dengan Anda. Iya, iya. Dan minta kata-katanya. Kalau nggak kata-katanya salah, nyelekit Betul. si orang tuanya kepikiran. Iya. Dan kadang-kadang sedihnya adalah anak jadi mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi itu cycle yang nggak putus. Kemudian dia juga jadi contoh orang tua yang nggak baik juga buat anak berikutnya. Ya udah, itu jadi silsilah keluarga yang nggak oke gitu loh. Dan aduh, jangan sampai kita kayak begitu gitu loh itu. Kita ini kayaknya ya, generasi kita ini kayaknya generasi pemutus kutub loh kalau menurut gue. Ya pasti di setiap generasi ada sih. Musim di mana mereka jadi pemutus kutuk. Kita kan nggak tahu juga apa yang dihadapi orang tua kita dulu untuk berusaha memutus kutuk yang mereka udah terima dari zaman nenek kakek mereka kan. Tapi gue ngerasa di generasi kita ini gila sih tantangannya. Belum, itu baru yang urusan keluarga ya. Iya. Lagi enak-enak begitu datang tuh kemarin pandemi 3 tahun. Iya. Ya kan, Bener. membuat distract lagi. Padahal hal-hal penting yang harus diurus masih banyak. Betul. Betul. Aduh, gitu itu. Tapi Ivi Batuta ini luar biasa sebagai istri orang Batak loh. Dia masih mau datang ke pesta, ya kan? Oh segala tulang-tulang apa nang baru kau tahu. Iya. Kau lebih hebat dari aku. Gitu. Aku kan nikah dengan orang Jawa. Nggak usah aku datang ke Nah ini tuh aku. Nah, Udah lama mana gue introvert banget. Iya, paham. Tunggu, sebelum lu jawab itu, lu sebenarnya merasa lebih introvert apa extrovert? Extrovert gue. Lu extrovert. Gue iya. memang introvert. Iya. Oke, lanjut. Gue tuh Pesta cuma pengen Batak. bilang ini karena kan pasti akan ada banyak orang-orang Batak yang nonton. Jadi kenapa gue perlu menyampaikan ini? Bahkan kalau misalnya kayak di acara-acara Batak begitu, gue sebetulnya redo datang. Yang males tuh laki gue yang orang Batak. Dan gue yang jadinya kena. Nabi Tubulu. Iya, jadi dia dong. Gue jadinya yang kena kan, gitu. Lu paham nggak sih kayaknya? Datang kau kemarin gitu. Udah kupaksa lah dia tuh gitu. Tapi ya tak mau lah abangku itu gitu. Tapi ya udahlah, intinya sih laki gue sendiri aja sebagai orang Batak aja kurang bisa mengajak aja. Kadang-kadang gue yang udah taruh diri, kita stay dulu di sini gitu loh. Misal kalau ada acara Batak kan lama tuh. Yeah. Gitu. Jangan buru-buru pulang dulu, jangan buru-buru pulang. Itu gue yang tahan-tahan. Tapi lu adalah mantu idaman orang Batak ya. Iya. Padahal nyun sewu, bapaknya Edu kan marga Napi Tupulu. Ini kan Mrs. Napi Tupulu nih. Iya. Bapaknya Edu kan sudah tidak ada. Iya. Ibunya sebenarnya keturunan Chinese. Iya. Chinese ya, Chinese Iya. Indonesian. Si Oma aja betah kan duduk di acara adat kan. Betul. Udah jadi orang Batak. Jadi orang Batak Udah jadi banget. borbat gitu. Dapat boru apa ya? Boru, aduh. Edu, nyokap lo boru apa? Pangaribuan. Dia tuh pas dia masuknya pas. Ibunya udah jadi boru Pangaribuan, duduk di acara pesta betah. Istrinya pun bisa membetahkan diri. Anaknya justru yang kagak betah ya ada di acara adat ya. Nah itu dia deh sebagai, ya betul. Tapi hebat loh. Iya. Betah di acara adat. Gua susah tuh menemukan vibe gue di situ. Kalau gue sebenarnya pada dasar kan lo tau gue ya, gue tuh kan senang nyenengin orang. Iya. Gitu. Lu termasuk people pleaser. Iya, gitu. Gue senang menyenangkan orang. Jadi datang ke acara Batak itu sebetulnya buat gue gue bisa melihat muka-muka bahagia orang-orang yang melihat gue datang juga happy, ngeliat laki gue datang. Ya ampun, si Edu nih udah lama kali kau tak datang gitu kan ya. Jadi begitu mereka tuh seneng ngelihat Edu tuh gue jadi ikutan seneng gitu.
Emang dia tuh hatinya baik ya. Terima kasih itu. Lo mau nanya apa barusan? Enggak, gue ini berisik ya sini enggak. Udah tenang aja, selama dia mukanya masih santai artinya nggak apa-apa. Oh iya, oke. Ya, ada yang kontrol di situ. Oke. Tuh, ini semua masih bisa masuk studio, kita edit sound lagi tuh bisa. Iya bisa, iya. Oke, lanjut. Jadi, kapankah dalam hidup lu memutuskan bahwa broadcasting, public speaking itu adalah gue? MC itu gue. Oke. Walaupun lu ada main film juga, gue lihat. Iya. Dan itu karena gue yakin karena selain memang lu bisa acting juga, tapi temen lu banyak. Tapi kapan lu memutuskan bahwa no, this is my life? Kapan ya? Mungkin pada saat gue itu sudah berkarir sekitar 10 tahun. Yang lucunya ini itu adalah, lo tahu gue lah ya, maksudnya alhamdulillah meskipun gue itu tidak seperti misalnya kayak teman-teman yang terkenal banget lah. Gue ngomong apa adanya aja gitu ya. Tetapi gue itu nggak pernah nggak kerja gitu. Lu tuh selalu kerja? Gue itu kalau ditanya kapan, ketika setiap cicilan itu selalu berhasil terbayarkan dengan profesi gue menjadi seseorang yang pegang mikrofon gitu. Udah itu aja. Oh, jadi pokoknya buat lo kalau pegang mikrofon cicilan beres gitu? Beres gitu. Dan di hidup gue ini, gue sudah merasakan yang namanya mencicil 2 apartemen, 1 rumah, dan 8 mobil. Wow. Wow. Luar biasa. Lo percaya gak kalau gue bilang itu? Itu Percaya, hidup karena gue. gue lihat itu Iya. penyertaan Tuhan dalam hidup lo tuh luar biasa. Iya. Gini, bukannya berarti gue sekarang adalah orang yang berkelebihan aset. Iya. Apakah gue sekarang punya 2 apartemen? Enggak. Gue tetap cuman punya 1 rumah. Iya. Gue Karena nggak udah punya. dijual yang itu. Iya. Jadi ibarat kata punya apartemen 1, jual, beli yang gedean dikit, jual, beli rumah. Tapi kan berarti dalam hidup gue merasakan punya 2 apartemen, ngerasain pernah mencicil 2 apartemen dan 1 rumah. Dan itu terbayar semua tanpa gue korupsi, tanpa jual diri, jual diri dan tanpa dipelihara sama gadun. Ya enggak Ya, itu. ribet ah kan. Gue tanpa harus jilat-jilat. Iya. Pantat orang, Iya. ya, kiss ass, ya kan gue literal aja sekarang gitu ya, harfiah aja ngomongnya. Semuanya kerja insya Allah halal. Dari MC, ketika gue udah berhasil mencicil berapa mobil aja, gue udah tahu, oke, memang profesi gue, memang hidup gue adalah dari mic to mic, gitu. Apa tuh kira-kira yang membuat lo bisa membereskan semua cicilan itu? Walaupun dari mic to mic itu gimana musim? Kerjaan lagi low, kerjaan lagi high. Iya. Apa yang pelajaran yang lo dapat dari situ? Dari mana itu? Ya tentunya dari Tuhan dong itu, tentu dari Tuhan. Tapi nggak pernah gue nggak pegang mic. Gak pernah nggak pegang mic? Nggak pernah. Gue itu nggak pernah itu ngerasain kerja di kantor yang menjadi pekerja tetap, nggak pernah. Gue kayak lu. Yeah. Dan tapi gue tidak punya bisnis kayak lu. Laki gue juga nggak punya bisnis. Dan laki gue adalah manajer gue, yang artinya adalah kalau lo Pongki Barata kan bekerja sebagai penyanyi, punya dunia lain lah. Lo juga penyanyi sih, tapi maksudnya ada bidang lain. ada bidang lain. Bidang. Kalau di gue, Edu adalah manajer gue, berarti Bareng-bareng kemananya gitu kan, nyarinya bareng. iya, gitu. Dia harus bisa menjual lo, Iya. harus bisa merawat lo. Iya. Tapi kan lo punya manajemen kecil kan? Iya, benar. Punya manajemen kecil. Yaitu namanya MC manajemen ya. Ada MC-MC lain. Iya, ada MC lain. Wah, tampaknya kita harus break di episode ini karena hujan tambah deras. Ketemu lagi di episode besok ya, jam 5 sore WIB, hanya di Sofina Talks. Membuat gue tuh percaya bahwa ya semua pekerjaan itu nggak perlu harus yang di kantor melulu gitu loh. Enggak, maksudnya jadi freelancer juga nggak apa-apa gitu loh. Dan lo sampai dengan usia berapa menurut lo ini bisa bertahan? Nah, kita ini kan udah usia-usia mau gocap nih. Tetapi kalau boleh disimpulkan sebetulnya yaitu karena gue memilih untuk percaya bahwa setiap orang yang dekat dengan gue itu membawa keberuntungan. Maka energi yang selalu gue berikan kepada orang lain itu juga ya se-all out itu gitu. Dan ada orang yang merasa bahwa semakin tua circle-nya makin kecil. Well nggak apa-apa, tapi menurut gue rugi.